Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan tema public speaking. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan lebih fokus pada tema pidato, ceramah, khutbah, sambutan atau kultum yang biasanya sering kita alami atau kita lakukan. Nah, bicara tentang pidato, ceramah, khutbah, sambutan, dan kultum, sebelum nanti kita bicara bagaimana kiat-kiatnya, kita patut memahami dulu apa sesungguhnya hakikat dari pidato, ceramah, khutbah, sambutan, kultum. Nah, supaya nanti dalam kiat-kiatnya kita bisa mengambil kiat yang efektif sehingga komunikasi kita nanti berhasil. Pertama yang perlu kita pahami, pidato, ceramah, khutbah, sambutan atau kultum itu adalah salah satu bentuk komunikasi sebagaimana komunikasi pada umumnya. Hanya saja dia punya karakter khusus. Yang pertama adalah dia menggunakan bahasa lisan. Jadi jarang ketika orang pidato, ceramah, khutbah, sambutan, kultum itu menggunakan alat peraga. Meskipun ada dalam kasus-kasus tertentu yang secara khusus itu menggunakan alat peraga, tapi secara umum yang namanya pidato, ceramah, khutbah, sambutan, kultum itu nggak ada alat peraga. Maka praktis kekuatannya adalah di dalam menggunakan bahasa lisan. Nah, itu yang pertama, karakter orang yang pidato, ceramah, khutbah, sambutan atau kultum. Kultum itu yang sering kita sebut sebagai ceramah singkat atau kuliah 7 menit, yang sering orang memplesetkan kuliah 17 menit. Nah, kemudian karakter yang kedua itu adalah satu arah. Umumnya ketika kita pidato, ceramah, khutbah atau sambutan atau kultum itu satu arah saja. Kita ngomong saja. Sementara audien tidak memiliki kesempatan untuk kemudian memberikan respon atau tanggapan. Nah, yang ketiga itu adalah pidato, ceramah, khutbah, sambutan, kultum itu biasanya sangat dibatasi oleh waktu. Sangat dibatasi oleh waktu. Nah, dengan karakter ini, maka kita nanti bisa ngambil kiat-kiatnya. Dengan mengenali karakter pidato, ceramah, khutbah, sambutan, kultum yang seperti ini, pertama, kekuatannya di bahasa lisan. Yang kedua, satu arah sifatnya. Yang ketiga, dibatasi oleh waktu. Nah, berikutnya kita akan bicara tentang bagaimana kiatnya supaya kita nanti ini bisa efektif dalam menyampaikan pidato, ceramah, khutbah, sambutan atau kultum itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya ingin sapa dulu kepada yang baru bergabung di channel ini. Saya sampaikan selamat bergabung, selamat bersama-sama belajar bersama untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai sumber daya manusia dalam kaitannya dengan banyak hal. Dan secara khusus hari ini kita akan bicara tentang public speaking, kemampuan public speaking, kemampuan kita berbicara. Bagi yang baru gabung, jangan lupa tekan atau tombol subscribe supaya bisa mendapatkan info-info atau notifikasi video-video kami terbaru, agar kita bisa belajar bersama-sama di waktu-waktu ke depan. Baik, kita lanjutkan. Karena dia adalah menggunakan bahasa lisan, satu arah, dibatasi waktu, maka tentu dalam pidato atau ceramah atau khutbah, sambutan atau kultum, sebagaimana komunikasi pada umumnya, maka perlu retorika. Apa retorika itu? Retorika ini kalau kita
definisikan dengan bahasa yang simple, yang sederhana, ya keterampilan menggunakan bahasa secara efektif. Kalau retorika secara umum itu adalah tulisan atau lisan. Nah, dalam konteks sambutan, khutbah, pidato, ceramah, kultum itu dengan menggunakan bahasa lisan. Nah, sehingga kita butuh kemampuan retorika, ya, keterampilan menggunakan bahasa secara efektif secara lisan dalam konteks ini. Agar apa? Tujuannya adalah agar komunikasi kita bisa efektif, tepat sasaran, ya, tepat sasaran. Yang kedua, komunikasi kita ini bisa persuasif, ya. Kita kalau mengajak itu bisa mengajak orang mengikuti tanpa ada rasa paksaan, ya. Kalau kita menyampaikan alternatif gagasan atau ide, orang itu bisa menerima ide dan gagasan kita tanpa ada paksaan, ya. Sehingga orang menerima informasi, ide, gagasan itu dengan enjoy saja. Nah, jadi kenapa kita butuh retorika? Ya agar pembicaraan kita dalam pidato, ceramah, khutbah, sambutan atau kultum itu efektif, tepat sasaran. Yang kedua, itu persuasif. Orang tidak merasa terpaksa menerima ide, gagasan atau informasi dari kita. Kemudian yang ketiga adalah agar mampu menimbulkan kesan atau pengaruh terhadap pendengar. Kalau kita menggunakan kemampuan atau keterampilan menggunakan bahasa secara efektif, maka akan mudah menimbulkan kesan atau pengaruh. Dan yang terakhir, supaya bisa menimbulkan respon atau reaksi dari pendengar kita. Nah, karenanya maka di samping, ya, kita perlu memiliki keterampilan menggunakan bahasa secara efektif, diperlukan beberapa hal, ya, yang akan menunjang efektivitas komunikasi kita dalam pidato, ceramah, khutbah, sambutan atau kultum. Ya. Pertama adalah ilmu atau pengetahuan, ya, terkait dengan tema yang kita sampaikan, ya, dan juga terkait dengan retorika, kaidah-kaidah retorika. Nah, disinilah kemudian kita perlu belajar mengasah, ya, ilmu kita, pengetahuan kita. Nah, yang kedua itu perlu seni, ya. Perlu seni. Mungkin secara ilmu pengetahuan kita memiliki pengetahuan yang sama dengan orang lain, tapi dalam menyampaikan, ya, ketika berpidato, ceramah, khutbah, sambutan atau kultum menjadi berbeda satu orang dengan orang lain. Kenapa? Karena di situ ada unsur seninya. Dan seni dalam konteks kita berpidato, ceramah, khutbah, sambutan, kultum itu lebih kepada metode atau teknik berbicara. Ya. Karenanya kita mungkin dituntut untuk memiliki pengetahuan atau wawasan terkait dengan metode-metode atau teknik-teknik berbicara, ya, yang kemudian kita kodifikasi, modifikasi. Disitulah kemudian aspek atau unsur seninya muncul, sehingga masing-masing orang menjadi berbeda. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu adalah dibutuhkan pengalaman, jam terbang, ya. Semakin kita sering berbicara, semakin kita sering berpidato, maka akan lancar berpidato. Semakin kita sering ceramah, maka akan lancar kita dalam berceramah. Semakin kita sering berkhutbah, maka akan lancar kita berkhutbah. Semakin kita sering menyampaikan sambutan, menyampaikan kultum, maka akan lancar kita menyampaikan sambutan dan kultum. Begitupun sebaliknya, semakin jarang atau bahkan tidak pernah kita pidato, maka sulit kita menyampaikan pidato dengan baik. Semakin jarang atau bahkan tidak pernah kita ceramah, khutbah, sambutan atau kultum, maka kita akan sulit menyampaikan ceramah, khutbah, sambutan atau kultum. Nah, kemudian karena ini satu arah dan dibatasi oleh waktu, maka kita dalam hal menyampaikan pidato atau ceramah, khutbah, sambutan atau kultum, jangan terlalu banyak pointer yang kita bawakan. Kenapa? Karena ini bahasa lisan, satu arah, ya.
dan dibatasi oleh waktu, maka kita harus menyajikan pesan atau informasi atau ide gagasan yang kita sampaikan itu poinnya sesedikit mungkin, sebanyak-banyaknya 3 ya. Lebih dari 3 sudah tidak efektif. 5 itu masih memungkinkan, tapi itu menjadi tidak efektif. Kenapa? Karena kalau sudah lebih dari 3, biasanya orang itu, pendengar itu sulit mengingat jumlah pointer yang lebih banyak daripada 3. Di sisi lain, kita sendiri ketika menyampaikan poin lebih dari 3, itu kemudian sering lupa dalam menyampaikannya ya. Kita sebut nomor 1, 2, 3, begitu masuk yang 4 atau 5 sudah lupa ya. Nah, oleh karenanya ya, kalau kita mengacu kepada beberapa model Allah dalam firman-Nya menyampaikan pesan, dan Rasulullah dalam hadisnya menyampaikan pesan kepada kita dan para sahabat, itu umumnya menggunakan pointer itu sekitar 2 atau 3 ya. Umumnya begitu ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, salatun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 kondisi di mana ketika seseorang berada dalam 3 kondisi itu, dia merasakan lezatnya iman. 3, 1, 2, 3 ya. Kemudian ada banyak, misalnya salatun munjiatun, 3 perkara yang menyelamatkan, sebut 3 ya. Kemudian ada lagi salatun muhlikatun, 3 perkara yang menghancurkan, itu 3 poinnya ya. Kemudian ayatun munafikina salatun ya. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Nah, jadi retorika yang digunakan oleh Allah dan Rasul dalam menyampaikan, Allah ketika menyampaikan firman-Nya, Rasulullah menyampaikan sabda-sabdanya, itu kisarannya antara 2 dan 3. Dan itu bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya. Nah, kenapa? Karena 2 dan 3 itu mudah diingat ya, mudah diingat. Yang kedua, waktu kita ceramah khutbah itu terbatas ya. Tidak seperti sedang kuliah, sedang sekolah, yang karenanya kemudian sering waktunya masih lama, panjang, materinya sudah habis. Nah, kalau kita pidato, ceramah, khutbah, sambutan, kultum itu ya seringkali ide, pikiran kita banyak, tetapi waktu yang tersedia sedikit. Nah, jangan sampai kemudian kita gagal menyampaikan ide, gagasan, pesan, informasi gara-gara ya poinnya terlalu banyak, waktunya terbatas. Nah, demikian teman-teman sekalian, untuk kita memulai nanti bicara bagaimana kiat atau trik pidato, ceramah, khutbah, sambutan, kultum, kita awali dulu dengan memahami karakter bagaimana pidato, ceramah, khutbah, sambutan, dan kultum itu. Dengan demikian nanti kita akan bicara step by step di tema-tema berikutnya tentang kiat atau trik berpidato, ceramah, khutbah, sambutan, dan kultum yang efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.